Sesuai janji, aku akan cerita tentang bokashi composting. Metode ini aku gunakan untuk mengubah ampas jus aku menjadi kompos. Aku pakai galon cuci tangan kayak gini untuk wadah, jauh lebih murah dari tabung bokashi yang ada di pasaran. Sistem kerjanya sama aja sih menurut aku. Tutup sama keran ini punya peran kunci. Tutup menjaga kondisinya tetap kedap supaya nggak ada mikroorganisme yang hidup di dalamnya karena nggak ada oksigen kan. Dan keran ini untuk keluarin cairan dari bahan yang kita masukin atau disebut bokashi tea. Ini juga bisa jadi solusi buat yang kadang terpaksa buang makanan sisa, karena di bokashi ini sisa daging dan tulang juga boleh masuk. Tabung yang penuh harus dibiarin at least 2 minggu, makanya aku pakai 2 tabung, jadi selama nunggu aku bisa isi yang satunya. Setelah 2 minggu ini nggak ada bau busuk sama sekali karena nggak ada oksigen itu tadi, jadi nggak ada makhluk yang hidup. Baunya lebih ke tape kalau kalian tahu. Dan kalau udah gini saatnya kita kasih makan ke tanah sampai dia terurai sempurna. Siapa yang baru tahu kalau tanah juga harus dikasih makan? Aku pakai cara yang paling praktis. Wadahnya aku pakai plastik planter dengan sistem layer, jadi satu layer bokashi, satu layer tanah sampai bokashinya habis. Kalau proses ini nggak perlu kedap karena kita butuh oksigen supaya makhluk-makhluk yang bertugas menguraikannya bisa bekerja dengan baik. Fast forward ke 1 bulan kemudian, mari kita cek. Bisa dilihat ini nggak ada partikel yang besar-besar lagi, semuanya sudah sewarna dan teksturnya juga udah sama nih sama tanah. Sekarang tanahnya udah di booster ya, jadi benar-benar bergizi dan siap digunakan. Menurut aku kita bisa pakai metode ini untuk belajar mengelola dan mengolah sampah basah sendiri. Caranya juga simple dan kebayang gak sih kalau tiap orang bisa handle sampah basah masing-masing, tempat sampah yang sekarang akan kering dan gak ada bau busuknya. Sekian cerita hari ini, semoga bermanfaat.